Pemirsa, terima kasih Anda masih terus menyaksikan NTV Prime. Kita lanjutkan perbincangan. Pak Arianto, kalau kita kemudian membahas tentang modus pola-pola pendudukan lahan oleh ormas ya Pak, ini kan sebenarnya sudah sangat sering terjadi. Sering, kan sudah lama kasus itu. Lama, modusnya sama, kebanyakan begitu-begitu saja. Nah, kalau Anda melihatnya, bagaimana sebenarnya seharusnya pola penanganan agar tidak berhenti ketika terjadi kasus, nanti kemudian hanya beberapa orang saja yang kena dan dilepas sebagai oknum. Kemudian ormasnya tidak bisa dimintai pertanggungjawaban. Kalau memberantas, sekarang yang Mbak tanyakan bagaimana cara nangani preman yang suka menguasai lahan itu. Agar kemudian atau ormasnya semua, juga bertanggung jawab, ya, Pak. Kalau saya pikir ya, ormas yang anggotanya itu ikut melakukan tindakan pidana, itu tidak kebal hukum. Karena di dalam undang-undang ormas itu ya, ormas itu tidak boleh anggota atau pengurusnya melakukan tindak-tindakan yang satu mengganggu ketertiban, itu nggak boleh. Terus kemudian berlagak seperti aparat yang mestinya itu dilakukan oleh aparat, itu mestinya nggak boleh. Contohnya itu tadi masang pelang kemudian ini itu jelas nggak boleh. Jadi kalau menindak ormas yang berperilaku preman itu sebetulnya tidak harus mengacu pada undang-undang ormas. Karena kalau kita tuh mengacu pada undang-undang ormas, itu sanksinya akhirnya cuma sanksi administrasi, diperingati 3 kali, kemudian diusulkan kepada hakim untuk untuk dibubarkan atau dibekukan gitu kan. Itu kan kalau sanksi pelanggaran ormas. Padahal di dalam undang-undang ormas itu ada pasal 81 bunyinya gini. Siapapun sendiri atau orang lain yang melakukan pidana, baik yang merupakan anggota dan pengurus ormas yang melakukan tindak pidana bisa dituntut diproses pidana. Ini berarti pasalnya ada, tapi masalahnya sampai sekarang tidak pernah dipakai. Cuman itu nggak tahu saya kok nggak pernah diterapkan. Tapi kalau untuk polisi itu tadi ya, ini kan kalau polisi kan sebetulnya kan dengan menduduki itu sudah. Makanya Pak Kapolri mengatakan begini, kita tidak pandang bulu ya, yang melakukan tindakan premanisme, entah itu preman, nggak itu ormas, nggak itu LSM ditindak. Yang kita tindak adalah tindakannya itu. Sebetulnya ya nggak usah melihat apakah itu anggota ormas apa tidak. Polisi kalau ada anarki kayak gitu sebetulnya bisa langsung tangkap. Nah, seperti kemarin ini baru kelihatan kan. Begitu ada, ini kan sekarang lagi ada operasi ini. Iya. Ada kayak gitu kok nggak ditindak kemarin. Waktu saya ditanya sama, itu sebenarnya udah kayak gitu ya langsung tangkap aja. Untuk lihat kemarin ditangkap. Iya. Baru kemarin ditindak. Polda itu masih mengadakan penyelidikan. Menurut saya itu, itu dilaporkan udah sebulan yang lalu. Dan sengketa itu sudah 2 tahun yang lalu. Di sini kalau menurut saya ini kelemahan daripada aparat yang bertanggung jawab itu untuk menentukan ini status tanah ini siapa. Ya. Siapa yang menentukan status tanah itu adalah BPN. Nah, makanya itu harusnya kalau ada sengketa tanah itu ya, mestinya BPN aktif manggil semua yang terkait, pelapor dan terlapor, kemudian saksi ahli, kemudian instansi yang terkait, kepala desa dan sebagainya itu diundang, digelar. Ini tanah ini sebenarnya punya siapa sih? Baik. Oh gini cek gini ini. Ditimbang, oh ada putusan pengadilan ini dianulir dengan gini. Berarti Pak, ini kesimpulannya tanah ini hanya ada para ini. Baik. Yang lain harus mundur. Nah, kalau gitu tegas. Iya, itu kalau kita bicara dalam tataran ideal ya Pak Arianto. Iya, harusnya emang kayak gitu, harusnya tapi jarang dilakukan di lapangan. Oke, baik. Saat ini sudah bergabung bersama kami pengacara Ketum Grip Jaya, Sunan Kalijaga. Selamat malam, Pak Sunan. Ya, selamat malam semuanya. Iya, terima kasih untuk waktunya bersama kami di NTV Prime. Saya Tasya Liutmila, di studio sudah ada Pak Arianto Sutadi, Irjen Polisi Purnawirawan, Penasehat Ahli Kapolri. Pak Sunan, saya ingin tanggapan Anda atas penangkapan 11 orang anggota Grip Jaya. Iya, yang pasti pertama-tama saya mengucapkan ya, selamat untuk tim Direktur Krim Polda Metro Jaya ya yang sudah menjalankan tugas dan fungsinya, yaitu membuat masyarakat menjadi aman dan nyaman dalam beraktivitas. Namun demikian, saya juga melihat ya, kan ada beberapa orang yang diduga sehingga diamankan. Nah, saya juga melihat ada ibu-ibu itu, terus ada bapak-bapak juga yang infonya mereka adalah ahli waris tanah tersebut.
Nah, justru ini satu tantangan buat tim di Reskrimum Polda Metro Jaya, tim penyidik betul-betul hati-hati dalam menelusuri, ya, dalam menyelidiki bahwa tanah ini sebenarnya punya siapa, ya. Mungkin saja ini kan saya mendapatkan info ya bahwa para ahli waris yang mengaku memang memiliki tanah tersebut itu sudah tidak ada jalan lain, sudah tidak punya biaya, sehingga mereka mengadukan peristiwa atau haknya yang merasa dirampas itu ke markas Grip Jaya, infonya kalau nggak salah seperti itu. Ini info yang Anda terima ya, Pak Sunan? Ya, yang dimana akhirnya Grip Jaya memang sepengetahuan saya juga itu ada punya bantuan hukum. Ada bantuan hukum untuk membantu masyarakat yang mengalami hal-hal ya seperti ini tadi, ya merasa dizolimi, ya, atau tidak mendapatkan keadilan, tapi juga tidak punya biaya untuk melakukan upaya-upaya hukum seperti menggunakan jasa pengacara gitu. Nah, disinilah nanti saya berharap ya pihak penyidik Polda Metro Jaya khususnya betul-betul mendalami kasus ini, sehingga seperti apa yang dikatakan Bapak tadi, Pak Arianto tadi, jangan sampai hak yang memang punya hak atas tanah itu jadi terzolimi. Artinya kalau memang itu bukan haknya BMKG, ya polisi juga harus berani menyampaikan bahwa itu punyanya ahli waris mungkin misalnya. Oke. Ya ini perlu penelusuran lah. Oke, kalau Anda sendiri sebagai pengacara dari Ketum Grip, informasi atau data-data apa yang Anda miliki yang meyakinkan bahwa memang tanah yang tanda kutip dikelola oleh Grip membantu para ahli waris ini memang tanah milik ahli waris itu, Pak Sunan? Ya, jadi perlu digarisbawahi, saya ini bukan kuasa hukum dari pihak organisasi Grip. Saya hanya menjadi kuasa hukum dari pihak Bapak Hercules pribadi, gitu. Jadi untuk lebih jauh, saya belum bisa bercerita atau menyampaikan sesuatu yang memang saya tidak menguasainya, gitu. Mohon maaf. Oke, tapi kalau dari 11 orang itu memang anggota Grip ya, Pak Sunan? Saya nggak tahu, karena kan ini baru info ya, dan saya juga tidak diinformasikan oleh Pak Hercules gitu misalnya, Mas Sunan tolong bantu teman-teman Grip, itu juga tidak ada. Artinya saya tidak tahu apakah betul dari 11 orang yang diamankan oleh Polda Metro Jaya itu semua anggota Grip kah, atau ada siapa di luar daripada anggota Grip. Jadi saya belum mendapat info, karena kebetulan Pak Hercules juga belum menginformasikan kepada saya. Oke, baik, saya kembali lagi ke Pak Arianto. Sekarang Pak Arianto, kalau Anda melihat kasus ini, kemudian kita tadi juga mendengar ada beberapa orang yang sebenarnya sudah membayarkan ya Pak, ada di lahan itu, kemudian membayar, ada pengusaha yang bayar 3,5 juta per bulan dari Januari sampai Mei, kemudian juga ada pedagang hewan kurban sudah bayar 22 juta. Apa yang akan terjadi pada mereka ketika mereka sudah menyetorkan uang kepada orang-orang tertentu yang ternyata belakangan kita ketahui ternyata transferan itu kepada ketua Grip DPC Tangsel, tapi sekarang akhirnya semuanya harus diambil gitu. Iya. Saya bisa terangkan gini ya, polisi itu kemarin melakukan operasi ya berat gitu. Pokoknya pasti ya sebelumnya sudah dapatkan pertimbangan. Kira-kira status tanah ini bagaimana? Dan saya yakin polisi sudah tanya ke BPN pasti. Statusnya tanah ini bagaimana? Saya hanya mengira-ira bahwa ini, apalagi ini pemerintah sudah mulai mau melakukan pembangunan. Berarti akan nggak mungkin lah pemerintah tuh main serobot aja tanah rakyat kemudian dia ini. Apalagi pemerintah itu sudah punya hak pakai. Artinya dia secara sah sudah dikeluarkan surat yang resmi sebagai yang nilai kepemilikan yang paling tinggi. Iya. Dan kemudian pemerintah sudah lama itu menguasai lahan itu kan dulu kan, karena kemarin kan baru mau dibangun aja kan, baru kemudian timbul reaksi. Itu jadi kepemilikan pasti polisi sudah menduga pasti ini miliknya
miliknya BMKG gitu kan. Dia pasti tidak akan menerima alasan daripada ahli waris ini yang saya masih punya kiri dan menang gitu. Karena kalau gitu tuh gampang dilihat kok siapa yang kan. Iya. Nah, kemudian tapi kan tanah BKPM ini BMKG itu ya kan diduduki oleh itu tadi yang mengaku dirinya preman. Karena ditulis ini di bawah pengawasan itu kan jelas itu Iya, kan. ada Dan pelangnya ya, Pak, ya? ada tulisannya grade pada situ. Nah, berarti kan itu secara nalar aja kita tahu bahwa tanah itu yang menguasai kan itu tadi, advokat tadi. Walaupun dia mengatakan bahwa saya ini membela orang yang benar menurut dia kan itu. Jadi polisi pasti akan mencari yang menguasai tanah itu. Adapun orang-orang yang nyewa di situ tadi, ya gitu tadi, itu sebetulnya korban kan. Iya. Tapi dia tetap diambil karena nanti pasti akan jadikan saksi. Kamu diapakan dulu kan. Dengan dia sudah bayar kepada ini kan lebih jelas lagi bahwa itu yang menguasai itu tadi ternyata menggunakan tanah ini untuk kepentingan dia kan. Itu tambah lagi kan kesalahannya kan gitu kan. Nah, itulah yang terjadi. Nah, makanya itu sekarang dengan adanya operasi itu polisi mesti harus cepat-cepat ini meriksa itu nanti milah-milah mana yang semestinya itu ditanggapi untuk dianggap sebagai ini melanggar premanisme itu, termasuk juga tadi ahli waris tadi. Ahli waris itu kan mengatakan itu tanah saya gitu kan. Itu menurut dia kan. Tapi kalau nanti dilihat kepemilikan itu menurut BPN bahwa itu sudah milik negara, berarti kan dia kan tidak sudah merebut orang lain juga kan. Iya. Jadi pasti dia tetap jadi tersangka dia. Itu ahli waris ya gitu. Nah, saya ingin menyampaikan ini ya kalau tadi pada Bapak kuasa hukum itu tadi, dalam kondisi kayak gini ini ya, kalau memang GRIP itu memang membolehkan bawahannya itu untuk bekerja dengan cara yang baik, jadi advokat dan sebagainya. Kalau mau menguasai lahan itu, gitu ya, tanyakan dulu kepada BPN, Pak, lahan ini milik siapa? Itu harusnya prosedurnya kayak gitu. Iya. Enggak hanya orang datang langsung, oke, kasih ini, yang penting kita kuat gitu. Keliru besar lah, kenyataannya kalau udah dioperasi kayak gini nggak bisa ngelak kan. Oke. Mestinya ini saya betul-betul saya kasih nasihat kepada bapak-bapak ini ya pengelola masa yang banyak itu. Saya senang. Cuman kalau memang konsekuen bahwa ingin tidak akan berlaku premanisme, advokat itu harusnya kalau menduduki tanah itu tanya dulu sama BPN, Pak, ini status tanah ini gimana? Kalau memang itu benar, baru dia duduk situ. Oke. Nanti nggak akan mungkin polisi akan gerebek situ. Iya. Tapi kalau enggak, ya itu akhirnya benturan dengan kayak gitu. Itu solusi yang saya tawarkan ya. Mudah-mudahan kita itu jangan kalau udah kayak gini kemudian wah itu bukan anggota saya misalkan gitu kan, itu oknum. Nah, itu nggak bagus kan. Jadinya kita kan nanti nggak ada solusi untuk selesai. Kalau untuk kasus ini saran saya begitu. Oke, baik. Kita akan break dulu sejenak, pemirsa. Kita akan kembali usai jeda komersial berikut. Tetaplah bersama NTV Prime.